Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Robin Tanbidi Nabil dari Sistem Informasi Angkatan 2023 kelas A dengan NIM 2309116029. Jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan hasil proyek UAS saya yang berjudul Sistem Penjualan Tiket Bioskop Online Layarku. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, bioskop masih menjadi pilihan hiburan yang paling diminati meskipun sudah banyak media digital. Seiring dengan perubahan kebiasaan masyarakat yang lebih mengutamakan kecepatan dan kemudahan, banyak bioskop mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital. Namun tidak semua bioskop sudah mengadopsi sistem digital secara menyeluruh. Banyak yang masih bergantung terhadap pembelian langsung ke loket yang dapat menimbulkan masalah seperti antrian yang panjang, keterbatasan waktu loket, serta risiko kehabisan tiket. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, di sini kami mengembangkan sistem layarku, yaitu sistem penjualan tiket bioskop online yang menyediakan fitur pemilihan kursi secara real time dan juga pembayaran modern dengan menggunakan QR code, yang dimana diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional bioskop, memperluas akses layanan bagi penonton, dan juga memberikan pengalaman menonton yang lebih praktis. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian tinjauan pusaka yang terdiri dari 3 poin yang ada. Ada activity diagram, kelas diagram, ada prototype. Di activity diagram yaitu diagram yang menggambarkan alur kerja sistem seperti mulai dari aktivitas atau action hingga sampai ke selesai. Di bagian kelas diagram itu menampilkan diagram yang menggambarkan tentang struktur kelas yang ada dalam sistem, termasuk dari kelas, atribut, metode atau fungsi, serta hubungan antar kelas seperti pelanggan ke tiket, tiket ke pembayaran, pembayaran ke film, film ke jadwal. Dan yang terakhir adalah prototipe, yaitu rancangan awal tampilan sistem yang memvisualisasikan antar muka pengguna dan fungsi dasar sistem. Dan didapatkanlah hasil pembahasan yang dimana pertama itu ada activity diagram yang menampilkan alur kerja sistem layarku. Jadi di activity diagram atau yang menampilkan alur kerja sistem dari sistem layarku itu menampilkan aktor. Yang pertama itu ada pelanggan, film, jadwal, pembayaran, dan juga yang terakhir adalah tiket yang menampilkan 5 aktor yang ada. Jadi nantinya itu pelanggan membuka aplikasi. Nah, setelah membuka aplikasi, pelanggan akan diminta untuk login. Setelah login, pelanggan akan dilihatkan atau ingin melihat film, maka dari sistem itu akan melakukan permintaan daftar film ke database yang nantinya menampilkan daftar film kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pemilihan film. Semisal filmnya sudah cocok, maka dari sisi penggunanya atau pelanggannya itu akan melakukan pelihatan jadwal atau melakukan pemilihan jadwal. Sebelum itu, maka pelanggan melakukan melihat jadwal dan dari sistem akan meminta jadwal ke database, yang dimana nantinya dari aktor jadwal itu akan menampilkan jadwal yang tersedia. Dan setelah menampilkan jadwal yang tersedia, maka pelanggan akan melakukan pemilihan jadwal. Setelah pelanggan melakukan pemilihan jadwal, pelanggan dapat melakukan pemilihan kursi, yang dimana dari sistem aktornya itu bakal mengecek apakah kursinya tersedia. Jika kursinya tersedia, maka akan melakukan proses memilih metode pembayaran. Jika tidak tersedia, maka dari sisi jadwalnya akan memberitahu pelanggan pesan bahwa kursi tidak tersedia, dan dari pelanggannya sendiri akan melakukan pemilihan kursinya ulang. Selanjutnya di bagian semisal kursinya tersedia, maka akan melanjut ke memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Di bagian melakukan pembayaran, dari sisi pembayarannya itu akan mengecek atau memproses pembayaran, apakah pembayarannya berhasil atau tidak. Semisal pembayarannya tidak berhasil, di sini pembayaran tidak berhasil, maka akan memberi pelanggan pesan bahwa pembayaran itu gagal dan pelanggannya diminta untuk melakukan pembayaran ulang. Semisal pembayarannya itu berhasil, maka dari sini akan menuju ke sini, yaitu memproses tiket digital yang dilakukan oleh aktor tiket, dan dari tiketnya akan mengirim tiket digital dan pesan bahwa tiket berhasil dibuat, dan dari pelanggan akan mendapatkan yang namanya itu tiket.
Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian kelas diagram yang menampilkan alur atau struktur data atau sistem yang ada dalam sistem layar. Nah, di sini menampilkan kelas diagram yang memiliki 5 kelas atau entitas. Nah, yang pertama itu terdapat entitas pelanggan atau kelas pelanggan, kelas tiket, kelas jadwal, kelas film, dan juga kelas pembayaran yang terdiri atau memiliki atribut ID, nama, email, password, dan juga beberapa metodenya seperti login, pesan tiket. Di bagian tiket itu ada fungsi atau metodenya yaitu cetak tiket. Di bagian jadwal itu ada metode cek kursi, di bagian film ada metode get info, di bagian pembayaran ada metode yaitu proses. Nah, serta hubungan antar kelas, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan antar kelas yang ada. Di bagian pelanggan itu artinya setiap pelanggan itu dapat memiliki satu atau banyak tiket, atau bisa dibilang pelanggan dapat memiliki satu atau banyak tiket. Sedangkan setiap tiket harus terhubung ke satu pelanggan. Sedangkan di bagian tiket ke pembayaran artinya setiap tiket harus terhubung ke satu pembayaran, sedangkan setiap pembayaran harus terhubung ke satu tiket. Selanjutnya di bagian sini jadwal ke tiket. Jadi setiap jadwal itu dapat memiliki satu atau harus memiliki satu atau banyak tiket. Jadi setiap jadwal harus memiliki satu atau banyak tiket, sedangkan setiap tiket harus terhubung ke satu jadwal. Selanjutnya di sini film ke jadwal. Kalau jadwal itu setiap jadwal harus terhubung ke satu film, sedangkan setiap film dapat memiliki satu atau banyak jadwal. Yang dimana kalau kita berbicara tentang logika, misal terdapat yang namanya film jumbo. Jumbo itu kalau kita sesuaikan dengan ini atau kardinalitasnya ada, jumbo itu dapat memiliki satu atau lebih banyak jadwal. Yang mana bisa dibilang di sini dia memiliki jadwal misal jam 21.00, jam 2.00. Maka sesuai dengan logika yang ada, yaitu setiap film dapat memiliki satu atau banyak jadwal. Itu ada misalnya film jumbo ada jadwal jam 21, ada juga jadwal jam 22. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke prototipe atau rancangan awal dari sistem yang dibuat. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian prototipe. Oke, di sini menampilkan prototipe dari sistem layarku. Prototipe dari sistem layarku. Oke, di sini menampilkan splash screen atau tampilan awal saat pelanggan membuka aplikasi. Yang dimana setelah pelanggan membuka aplikasi atau menampilkan yang namanya splash screen, maka pelanggan akan disuruh untuk masukkan nama Anda, atau bisa dibilang ini melakukan yang namanya login. Nah, di bagian login kita bisa masukkan nama Anda, masukkan nomor handphone, dan juga masukkan password. Dan di sini kita akan mencoba untuk masukkan nama Anda. Nah, di sini kita coba masukkan nama yaitu Nabil Ma'ruf, baru nomor yang kita masukkan, baru kita masukkan password. Nah, semisal sudah, di sini kita terdapat beberapa button lain. Semisal kita lupa password, nanti kita bisa lakukan namanya reset password. Dan semisal kita nanti belum punya akun, kita bisa melakukan yang namanya itu daftar sekarang. Karena di sini kita sudah punya akun, kita bisa klik masuk. Nah, di bagian masuk kita akan tampilkan menu beranda yang menampilkan film yang sedang tayang, akan tayang, dan juga di sini ada menampilkan lokasi bioskop atau lokasi kita saat ini, dan menampilkan fitur pencarian juga, cari di layarku. Di bagian sini filmnya bisa digeser seperti ini, dan juga di bagian akan tayang juga bisa digeser. Nah, misal di sini kita ingin membeli tiket untuk film Cars Dead, kita bisa mengklik tombol beli tiket. Nah, setelah mengklik yang namanya button beli tiket, maka akan menampilkan jadwal yang tersedia dari film Cars Dead, yang dimana jadwal di sini ada tanggal 27 Mei sampai ke 31 Mei. Dan untuk mengetahui kira-kira ini itu film apa, kita bisa mengecek di
bagian sinopsis. Kita klik sinopsis, maka akan menampilkan sinopsis yang ada, yaitu Kardec Frederiksen melatih Duck di rumah ketika dia mendapat panggilan telepon dan menjawabnya untuk mendengar bahwa itu dari Mr. Meyer. Nah, selanjutnya semisal kita sudah cocok terhadap film yang mau kita tonton, kita klik jadwal, kita pilih mau jam berapa, ya ada 450, 17.55, kita pilih jam 21.00. Kita klik, maka di sini kita akan melakukan namanya pemilihan kursi dari A1 hingga sampai I1. Yang dimana di sini kita misalnya mau pilih A1. Nah, sebelumnya itu total harganya 0 dan juga tempat duduknya itu kursi belum dipilih. Dan semisal kita pilih, maka di bagian sini berubah, total harganya 75.000 dan juga tempat duduk yaitu A1 di sini. Dan yang sebelumnya itu warna sama berubah menjadi warna biru muda. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian ringkasan order untuk melakukan namanya itu pembayaran. Nah, di sini menampilkan metode pembayaran yang terdiri 3, yaitu ada Dana, GoPay dan juga M-Banking. Yang dimana juga menampilkan detail transaksi yang ada, yaitu pembelian 1 tiket dengan kursi itu A1, kursi reguler harganya 35.000 dan juga ada biaya layanan yaitu 4.000. Di metode pembayaran di sini kita coba untuk membeli dengan menggunakan Dana. Kita klik Dana, kita lakukan pembayaran, maka akan menampilkan QR code yang bakal kita scan nanti untuk pembayaran dan menampilkan yaitu selesaikan pembayaran Anda dalam 7 menit 51 detik, yang artinya kita harus menyelesaikan pembayaran tersebut sebelum waktunya selesai. Dan juga menampilkan detail transaksi yang ada, lokasi mall yang ada di sini, baru ada waktunya kapan, dan juga lokasi teaternya di mana. Selanjutnya, semisal kita sudah melakukan pembayaran, di sini kita bisa lakukan pengunduhan juga. Semisal kita belum melakukan pembayaran, jadi kita tidak perlu yang namanya itu penggunaan 2 HP untuk melakukan scanan, tapi kita bisa menggunakan 1 perangkat saja untuk melakukan yang namanya scan pembayaran. Selanjutnya, semisal sudah pembayaran, maka dia akan menampilkan QR yang dimana menampilkan perintah silakan scan tiket Anda, yang nantinya saat kita bioskop kita bisa men-scankan tiket atau men-scankan QR yang ada di sini. Dan juga dia menampilkan selamat pembayaran Anda berhasil. Oke, jadi kesimpulannya, sistem penjualan tiket bioskop online layar berhasil menjadi solusi atas masalah pada sistem konvensional seperti antrian yang panjang, keterbatasan waktu loket, dan risiko kehabisan tiket. Sistem ini memudahkan pengguna untuk memesan tiket mulai dari login, memilih film dan jadwal, hingga sampai melakukan pembayaran secara digital. Salah satu fitur unggulan adalah pembayaran menggunakan QR code yang mempercepat transaksi lebih aman. Dan juga penggunaan dari ada penambahan button yaitu download itu memudahkan bagi pelanggan ini melakukan pembayaran. Jadi tidak perlu melakukan pembayaran atau scan dengan 2 HP. Jadi hanya perlu 1 perangkat untuk men-scan pembayaran yang ada. Selanjutnya, perancangan sistem didukung oleh activity diagram dan kelas diagram yang menggambarkan alur kerja serta struktur sistem dengan jelas dan juga prototipe yang memberikan rancangan awal tampilan sistem. Secara keseluruhan, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pemesanan tiket yang lebih modern, praktis, dan juga fleksibel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.